Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu dalam kebaktian Pentakosta ini untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian, memperbarui, dan mengubahkan. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Roh Kudus yang pernah hadir di dalam diri para murid Tuhan Yesus untuk mengubah kehidupan mereka dari dikuasai ketakutan dan bersembunyi menjadi sosok-sosok yang berani bersaksi tentang karya Sang Mesias sejati itu. Melalui ibadah ini juga kita berharap kiranya roh yang sama juga hadir dalam hati kita dan mengubahkan kehidupan kita, sehingga berani bersaksi seperti para murid Tuhan Yesus itu, dan sekaligus membuat kita berani menjalani kehidupan dengan segala tantangan dan perubahannya. Untuk itu, marilah kita bersukacita, kita sambut kehadirannya melalui PKJ 95, bait pertama dan kedua. Datang ya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Pentakosta ini kita laksanakan dengan sebuah pengakuan dalam iman bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan dan perubahan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah Pentakosta ini diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian dari KJ 237 bait 1 dan 2. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat di jalan yang gelap. Hati anakku tentram bila badai menderu. Mendengarkan suara-Mu, musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Roh Kudus yang Maha Kuasa, yang telah memanggil kami untuk menjadi utusan dan saksi-Mu. Tapi kami menyadari kelemahan dan ketidaksempurnaan kami ya Tuhan dalam menjawab panggilan pengutusan-Mu. Dalam melaksanakan perintah dan misi-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami seringkali malah berdiam saat seharusnya berbicara. Kami malah bersembunyi diri dan identitas kami ketika seharusnya bisa bersaksi. Kami lebih memilih untuk tinggal di mana seharusnya kami pergi untuk melaksanakan misi kami. Kami memilih tidak berbuat apa-apa dan tidak berguna saat seharusnya kami bisa berkarya dan berguna bagi sesama kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa ketidakpedulian kami dan ketidakkeberanian kami dalam menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita menegaskan pertobatan kita di hadapan Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari NKB nomor 14 bait 1, 2, 3 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuai
Kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui setiap dosanya di hadapan Tuhan dan mau bertobat, maka baginya diberikan anugerah Tuhan sebagaimana yang disebutkan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai wujud nyata rasa syukur kita atas anugerah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, saat ini marilah kita juga saling memaafkan dan mengampuni dengan saling memberikan salam namaste sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Datanglah ya sumber rahmat, Selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Hadiratmu ada indah, kita berai surgamu. Aku puji gunung Bapa, gunung pengasihanmu. tiap hari ku berundang pada kasih abadi. Rantailah hatiku jurang dengan rahmat Kami. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, terabaikan bagi-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang pernah hadir di antara kami sebagai sosok Mesias yang juga sudah naik ke surga dan saat ini juga telah hadir dalam diri Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami semua, di dalam diri kami. Dan saat ini Tuhan, kami di saat memperingati kedatangan Roh Kudus Tuhan di tengah umat-Mu, saat ini kami akan merenungkan makna kehadirannya. Tolong Tuhan, urapi kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan memahami makna kehadirannya di tengah kami, di dalam kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Dan nanti akan kita juga baca natsnya dari Yohanes 15 ayat 26 sampai yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-21, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa,
di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kata orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan sebagai natsnya saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Demikian firman-Nya. "Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil dan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, dan memaknainya, menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tema di dalam khotbah Pentakosta hari ini adalah berani mengubah dan menyongsong kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika kita ditanya apakah atau apa sih tantangan kehidupan yang paling aktual yang kita hadapi saat ini, dan bahkan mungkin setahun ini, kita mungkin akan serempak menjawab ya pandemi COVID-19 dengan segala tentunya dampak dan resikonya. Dampak dan resiko yang mungkin pada awal membuat kita takut, membuat kita menjadi mengurung diri di dalam rumah. Tetapi toh pada akhirnya mau tidak mau kita harus membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus mengubah dan berubah
berkaitan dengan cara kita menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya lebih jauh, terus apa perubahan yang perlu dilakukan untuk tentunya menjawab tantangan aktual demi menyongsong kehidupan ke depan yang tentu lebih baik saat ini. Dan kita tentu juga akan menjawab, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. Mau tidak mau kita harus berani berubah, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita demi memperkecil tentunya resiko terpapar, tetapi di sisi lain kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Dan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan, kita akan bisa melakukan itu. Dan tentu saja dengan tetap kita memiliki kewaspadaan yang tinggi, karena kita tahu bahwa bahaya yang kita hadapi ada di mana-mana. Ia mengancam dari mana saja dan ada di mana saja. Di tempat, di waktu yang mungkin kita tidak ketahui secara pasti. Karena musuh yang sedang mengancam kita itu tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Sehingga dengan demikian kita harus melanjutkan kehidupan dengan lebih berhati-hati, waspada, dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Nah, sudah di saat kita laksanakan kebaktian Pentakosta ini, dan di dalam khotbah kali ini saya mengajak kita untuk berefleksi, belajar dari para rasul. Mereka yang berani mengambil keputusan untuk berubah, mengubah kehidupan mereka ketika atau pasca peristiwa Pentakosta yang mereka alami. Mereka yang tadinya takut, dikuasai oleh rasa takut, sehingga mereka harus bersembunyi, dan kemudian menjadi berani. Perubahan yang sangat drastis. Karena mereka setelah penangkapan guru mereka, Tuhan Yesus, dan tentunya pemimpin mereka, yang kita tahu kemudian berujung pada hukuman matinya, dan kemudian ada peristiwa kebangkitan. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana para murid itu menjadi takut dan bersembunyi, karena mereka sadar, mereka memahami bahwa orang-orang yang memusuhi guru mereka itu tentu akan terus mengejar mereka sebagai para pengikutnya. Tetapi peristiwa Pentakosta membuat mereka berani untuk keluar dari tempat persembunyian mereka, bukan sekedar untuk menunjukkan diri mereka, ini loh saya murid Tuhan Yesus, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa mereka berani menunjukkan jati diri mereka dengan bersaksi di hadapan orang-orang itu. Mereka bukan sekadar berani untuk menunjukkan tentang dirinya sebagai Petrus, sebagai Yohanes dan yang lainnya, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka adalah penerus dari guru yang atau sosok yang pernah mereka hukum, mereka tangkap dan mereka hukum mati itu. Dan mereka bersaksi tentang karya yang sudah dilakukan oleh guru mereka. Mereka bersaksi di hadapan orang-orang dari berbagai bangsa, atau sebenarnya tepatnya orang Yahudi yang pernah tinggal di luar Yerusalem, di luar Yudea, tinggal di berbagai negara dengan tentu bahasa yang berbeda-beda, dan juga tentunya menampakkan diri kepada orang-orang yang masih tentunya memusuhi Tuhan Yesus, guru mereka dan para pengikutnya, yaitu para pemuka agama Yahudi dan para pemuka, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin Yahudi, yaitu para anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Apa yang membuat para murid itu berani mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya setelah peristiwa Pentakosta ini? Dalam ayat 3 kita melihat hal yang menyebabkan perubahan keberanian para murid itu adalah Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus hadir dalam diri mereka. Mereka mengalami sebagaimana yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Atau juga disaksikan dalam atau tertulis dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sudah menubuatkan sejak semula bahwa ketika Roh Kudus itu turun, maka Roh itu sendiri yang akan bersaksi tentang Mesias atau Tuhan Yesus. Dan mereka akan bersaksi melalui mereka, para muridnya ini. Bersaksi tentang Tuhan bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga meluas ke Samaria, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh itulah yang memberikan keberanian kepada dan kuasa tentunya kepada para muridnya. Keberanian dan kuasa untuk bersaksi kepada segala bangsa dan umat Israel yang pada awalnya tersebar di segala bangsa, dan yang saat itu sedang datang, sedang mudik kalau istilah kita, ke Yerusalem. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian menunjukkan kuasanya, disampaikan melalui para murid Tuhan itu. Sehingga apa yang dikatakan itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai negara yang berkumpul pada saat itu tanpa harus memakai penerjemah masing-masing. Nah, pertanyaannya tentu adalah, apakah kemudian ketika mereka sudah berani memunculkan diri, berani bersaksi, menampakkan jati diri mereka, bukan hanya di hadapan orang yang tidak mengenal mereka, tetapi juga pada orang-orang yang masih mungkin mencari, mengejar, dan memusuhi mereka. Apakah itu kemudian berarti bahaya lenyap? Bahaya sudah hilang? Ancaman sudah tidak ada lagi? Tentu tidak. Ancaman, bahaya masih mengintai mereka. Tidak semua dari mereka tentunya akan merespon dengan positif apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh para murid itu dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu terlihat kemudian kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 33, itu juga sudah diberikan kesaksiannya. Semuanya itu telah kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi sejak semula Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa mereka akan mengalami aniaya itu, sama seperti dirinya. Meskipun mereka sudah berani bersaksi, bahaya itu tetap ada. Bahaya itu tetap mengancam mereka. Mereka akan mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan. Tetapi mereka tidak perlu takut, karena jelas dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi meskipun resiko penganiayaan, bahaya tetap ada, Tuhan sudah mewanti-wanti, memperingatkan mereka. Supaya mereka menguatkan hati mereka, supaya mereka tetap menambahkan hati mereka, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Bukan hanya dengan membuktikan dengan kebangkitannya dari kematian, itu menunjukkan bahwa dia mengalahkan semua yang sudah menghukum mati dan menguburkan dirinya. Dia sudah mengalahkan maut dan dia bangkit dari kematian. Tetapi kita tahu dalam masa-masa sebelum dia ditangkap dan dihukum mati, beberapa kali dia juga sudah memenangkan pencobaan dunia. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari. 3 kali dicobai dan dia memenangkan pencobaan itu. Ketika kemudian kuasa jahat itu mencobai dirinya melalui Petrus yang mau menghalangi misinya melalui jalan penderitaan, Via Dolorosa, dan dia melewati itu dengan tetap berkomitmen melalui jalan derita. Kemudian ketika di Getsemani dalam kegentaran, dia sempat berpikir seandainya dia tidak harus menyelesaikan misinya dengan meminum cawan penderitaan itu. Tetapi akhirnya dia bisa menyerahkan keputusan kepada Allah Bapa, dan dia tetap melanjutkan misinya
dengan meminum cawan penderitaan itu. Bahkan ketika di atas kayu salib, kalau kita melihat di Matius 27 ayat 39 sampai 40, para ahli Taurat, orang-orang yang lewat, para tua-tua menyuruhnya turun dari salib. Memintanya, mencobanya untuk tidak harus mengalami kematian untuk menuntaskan misinya. Tetapi dia tetap melanjutkan misinya, menuntaskannya dengan kematian. Untuk menebus dosa-dosa umat yang dikasihnya. Nah, sudah kembali pada bacaan tadi, kita melihat juga bahwa ternyata memang tidak semuanya menanggapi dengan positif. Ada orang-orang yang dengan sinis, dan itu menunjukkan kecenderungan untuk menolak kesaksian para murid, menganggap mereka sedang mabuk, menganggap mereka bukan bersaksi tentang sosok Mesias yang sejati itu, tetapi mereka dianggap sedang mabuk saja. Dan Petrus bukan hanya menegaskan bahwa mereka tidak mabuk karena masih jam 9 pagi, tetapi dia juga menegaskan kesaksiannya dengan menunjukkan dan bernubuat bahwa Roh Kudus juga akan berkarya sampai kepada akhir zaman nantinya. Dan apa yang disampaikan oleh Petrus itu juga sebenarnya juga sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memberitakan kesaksian tentang karya Mesias sejati Tuhan Yesus dengan karya penyelamatannya, tetapi ia juga hadir untuk menginsafkan, mempertobatkan mereka yang belum percaya atau yang menolak Sang Mesias itu dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka akhirnya bisa menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan dengan pengorbanan oleh Tuhan Yesus yang mereka pernah salibkan itu, dan tentang kebenaran ajaran-ajarannya. Tetapi juga melalui para murid, Roh itu akan juga memberikan kesaksian bahwa pada saatnya nanti Sang Mesias itu akan turun kembali, akan datang lagi di akhir zaman untuk menjadi hakim, menghakimi sekaligus tentunya menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang berseru dan beriman kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kesaksian yang tentu tidak akan diterima oleh para pemimpin pemuka agama Yahudi yang jelas-jelas menolak ajaran dan kemesiasan Tuhan Yesus, kebenaran ajaran Tuhan Yesus dan juga kemesiasan Tuhan Yesus mereka tolak. Sehingga bersaksi tentang hal itu tentu sangat berisiko bagi para muridnya. Tetapi mereka tetap berani melakukannya dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga saat ini berani bersaksi secara aktual terkait dengan pandemi ini? Dengan melakukan perubahan dalam kehidupan keseharian kita, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi karena pandemi ini. Misalnya bagaimana kita bisa tetap memakai masker dengan disiplin meski saat ini kita melihat banyak di luar sana orang lain sudah mulai menurunkan maskernya ke dagu dan bahkan mereka sudah tidak pakai lagi. Bahkan ketika mereka ada di jalanan, ketika mereka berkendaraan, tetap rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai hand sanitizer. Meskipun yang lain mungkin sudah malas melakukannya, dan bahkan di tempat-tempat umum sudah mulai tidak lagi disediakan tempat untuk mencuci tangan. Tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan. Meskipun mungkin orang-orang lain sudah tidak takut lagi untuk saling berdekatan, untuk saling berkerumun. Dan mungkin kita akan dipandang aneh ketika kita berusaha untuk menghindar dari kerumunan dan menjaga jarak dengan mereka. Berani untuk mengubah dan berubah untuk menyongsong kehidupan ke depan yang lebih baik memang membutuhkan tekad dan perjuangan. Menghadapi respon yang kadang-kadang negatif dan juga kadang-kadang sangat sinis kepada mereka yang dianggap berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Tapi mari belajar dari keberanian para murid dalam mengambil resiko dan menghadapi tantangan perubahan kehidupan
atau perubahan hidup dan komitmen yang mereka lakukan. Dan kita tahu bahwa hasilnya dengan komitmen yang kuat dan kesediaan mereka untuk terus melakukan perubahan membuat sekarang gereja berkembang luas di seluruh dunia. Kita juga bisa berharap bahwa perjuangan kita melakukan perubahan yang kita mulai dari diri kita sendiri itu juga bisa akhirnya berdampak luas, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi masyarakat sampai kita bisa menang dan mengatasi pandemi ini. Sama seperti Tuhan Yesus dan para murid yang telah menang atas dunia dengan segala cobaan dan tantangannya. Sebuah tulisan dari Pendeta Andar Ismail bisa menjadi perenungan kita. Tulisannya yang berkaitan dengan hidup. Beberapa saya cuplik di sini untuk kita renungkan. Menurut dia dalam tulisannya, hidup itu adalah tantangan. Hadapilah. Hidup adalah tugas, misi yang harus dilakukan. Tekunilah. Hidup itu adalah perjalanan yang tidak selalu baik, kadang juga menempuh bahaya dan kesulitan. Tempuhlah. Hidup itu adalah anugerah. Di tengah segala tantangan, kesulitan, persoalan kita hadapi, anugerah Tuhan akan dinyatakan ketika kita berseru kepadanya. Syukurilah. Hidup itu adalah perjuangan. Kadang mudah, tapi kadang juga tidak mudah untuk dicapai. Harus dilalui dengan sebuah perjuangan berat. Tuntaskanlah. Dan hidup itu adalah penderitaan. Kadang kita harus mengalami penderitaan karena berbagai masalah sakit dan juga hal-hal yang lain, psikis maupun fisik kita. Tanggunglah. Dan saya tambahkan sendiri yang sesuai dengan konteks perenungan kita hari ini. Hidup adalah perubahan. Hidup kita ini adalah perubahan. Beradaptasilah, menyesuaikan dirilah. Maka kita akan bisa terus melangkah, melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita nanti akan akhiri dengan menaikkan, memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami tetap bersyukur di tengah ancaman bahaya di masa pandemi ini. Kami tetap Tuhan anugerahi dengan kesehatan dan tentu sukacita. Tapi kami tetap berdoa Tuhan untuk mereka yang tetap berjuang untuk memberikan kesembuhan, menjadi wakil Tuhan tentunya untuk menganugerahkan kesembuhan pada mereka yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Kami tetap berdoa untuk Marcelina, untuk Timo dan Pak Puji dan para rekan-rekan mereka, para medis dan dokter yang terus berjuang menyembuhkan mereka yang terpapar. Tuhan tetap jaga kesehatan mereka, Tuhan terus tambahkan imun di dalam tubuh mereka pasca vaksinasi sehingga mereka benar-benar bisa kuat dan tetap berhati-hati dan waspada ketika mereka merawat para pasien COVID-19. Kami juga tetap berdoa untuk situasi saat ini,
terutama menjelang atau pasca Hari Raya Idul Fitri yang baru saja lewat, kiranya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, terutama terkait COVID-19 ini. Tuhan buat semuanya bisa berjalan dengan baik, dan dengan arus balik yang telah terjadi tidak sampai membuat klaster-klaster baru terjadi di berbagai tempat. Dan ya Tuhan, saat ini kami juga tetap berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai melaksanakan ibadah tatap muka. Tuhan kiranya lindungi dan berikan kedisiplinan untuk umat yang hadir. Demikian juga dengan para penata layan, sehingga semuanya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama tidak sampai terjadi klaster-klaster baru di gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang saat ini juga merencanakan untuk ibadah juga secara onsite. Tuhan yang persiapkan kami semua, terutama penata layan, penatua, dan juga semua yang terlibat dalam ibadah nantinya, sehingga kami tetap bisa terjaga kesehatan kami, sehingga akhirnya kami bisa melayani dan menjadi berkat, dan bagi kami yang hadir juga bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia dengan segala kelemahan mereka. Kami tetap mohon Tuhan, lindungi mereka, Tuhan buat mereka bisa tetap bersukacita, dan pasca vaksin yang diterima mereka juga terus bertambah imun di dalam tubuhnya, sehingga mereka bisa lebih kuat menghadapi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para guru dan dosen yang juga akan mengajar secara onsite di tahun ajaran baru nanti bulan Juli. Tuhan tolong siapkan mereka secara mental dan fisik, sehingga mereka yang tentunya juga sudah mendapatkan vaksinasi nantinya akan bisa lebih kuat menghadapi pandemi ini dan memberikan pengajaran yang terbaik. Demikian juga untuk para murid, mereka bisa menerima pengajaran dari para guru mereka dan dengan tubuh yang tetap sehat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Medi, untuk Bu Ani, Bu Eli yang juga masih dalam proses pemulihan. Tuhan tolong ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pemulihan melalui obat dan melalui terapi dan penanganan medis yang dilakukan. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang tidak terucapkan. Kami yakin Tuhan memahami apa yang menjadi pergumulan kami, kesulitan kami dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun juga pelayanan. Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebagaimana Engkau memampukan para murid di dalam bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tetap berdoa untuk tempat-tempat kerja kami. Tuhan terus berkati kami semua dalam usaha pekerjaan. Meski mungkin kami harus berkontak langsung dengan banyak orang, kiranya Tuhan yang tolong kami, sehingga kami bisa tetap sehat, tetap memberikan yang terbaik untuk tempat kerja kami. Dan Tuhan berkati kami melalui hasil dari pekerjaan dan usaha kami. Kami juga tetap berdoa untuk PT UBS dengan segala karya mereka, usaha mereka. Tuhan berikan tempat pemasaran yang terbaik. Tuhan berkati hasil kerjaan dari para karyawan, sehingga mereka bisa terus menjadi penyalur berkat bagi karyawan mereka, bagi gerejamu, dan juga bagi masyarakat di sekitar tempat kerja ini atau dari tempat UBS ini. Dan ya Tuhan juga berikan kesehatan untuk seluruh karyawan, untuk seluruh staf dan juga pemilik dari PT UBS ini. Terima kasih Tuhan,
kami juga akan sempurnakan dan akhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita dengan memberikan persembahan yang kita dasarkan dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dengan diberi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan kebaktiannya. Dan kemudian setelah selesai mengikuti kebaktian online, silakan dimasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja di Gedung Baru pada jam kantor, atau ditransfer ke rekening A, Bank BCA, nomor rekening 50602 52744 atas nama Natalina Supriyanto atau Ratna Ardani. B, Bank Mandiri, nomor rekening 1400016330749 atas nama Gereja Kristen Indonesia Lebak Jaya. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian dari KJ 235 bait 1 dan 4. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat sekalian dimohon berdiri untuk kita berdoa mempersembahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang telah hadir sebagai Roh Kudus di tengah kami, puji syukur atas tuntunan pemeliharaan-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus-Mu membuat kami dimampukan untuk mengerti makna pemberitaan firman di dalam setiap ibadah yang kami ikuti. Kami juga bersyukur karena kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat rohani ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk peringatan, tuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan dan usaha kami dan mendapatkan hasilnya berupa berkat-berkat jasmani yang sesuai dengan ajaran-ajaran firman-Mu yang benar.
Saat ini kami mengungkapkan dan mewujud nyatakan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan kami ini, sehingga persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gerejamu dan bisa dipakai juga untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk berkat rohani dan jasmani ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, kita sudah sampai di akhir dari ibadah Pentakosta ini. Marilah kita bersama akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus memanggil saudara untuk berani mengubah dan menyongsong kehidupan. Kami berani mengubah dan menyongsong kehidupan bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Roh Kudus. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.